Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Siapa yang merasakan kasih Tuhan yang begitu baik dalam kehidupannya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami agar kami layak masuk dalam hadirat Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus-Mu yang tak terbatas itu melawat menjamah setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh tiada Allah yang sama seperti Engkau Tuhan. Kuasa-Mu yang mengubahkan kehidupan kami, dan kasih-Mu yang tak berkesudahan memenuhi seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam
bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh tak tersalami pikiranmu, tak terukur panjang kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan Tuhan menjadi ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau sudah baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian ini, katakan takkan habis. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Selamanya, selamanya Kau ku Shalom, selamat malam. Oleh karena kasih anugerah dari Tuhan, malam hari ini masih diberi satu kesempatan untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan. Malam hari ini kami minta pimpinan Tuhan, kami minta suara Tuhan, agar apa yang kami sampaikan bukan dari kemampuan kami, bukan dari kekuatan kami, tapi melalui firman Tuhan. Dari Tuhan sendiri Kau berikan hikmat buat kami. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya berjudul Andalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa dalam setiap kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Karena kita adalah milik Tuhan. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, Allah ingin supaya anak-anaknya, ciptaannya, umat ketebusannya, umat panggilannya, supaya hidup selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang hidup selalu mengandalkan Tuhan, berarti setiap hari hidupnya berserah hanya kepada Tuhan. Hidupnya setiap hari hanya ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu, malam hari ini, jadikan hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, maupun dalam keadaan yang sakit sekalipun, andalkan Tuhan, karena kita punya Tuhan yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih kepada Tuhan,
Ada satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kepada siapakah kita menggantungkan hidup kita? Kepada siapakah kita mendapatkan kekuatan itu? Kekuatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu Allah mau kepada siapa menggantungkan hidup kita, hanya kepada Sang Pencipta di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hidup memang tergantung kepada siapa yang ada di dalam dunia ini. Tidak menjadi kita mampu mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Sebagai manusia tentu ada saatnya di mana kita merasa hidup ini berat. Ada saatnya di mana kita merasa hidup ini rasanya tak kuat untuk menghadapinya. Ada penuh tekanan, penuh masalah. Tetapi di masa-masa ini Allah ingin menyatakan kasih-Nya. Allah ingin menyatakan kuasa-Nya bagi siapa? Bagi orang-orang yang hidup selalu mengandalkan Tuhan. Kalau saat ini saudara sedang mengalami masalah di mana kita mendapatkan pertolongan berkat Tuhan. Jadi saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi tekanan, saat kita menghadapi problema, jadikan hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Malam hari ini Allah mau andalkan Tuhan dalam segala perkara. Saya yakin saudara kalau mengandalkan Tuhan, pasti saudara mendapatkan mujizat dari Tuhan. Saya ambil dalam firman Tuhan. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 begini bunyi firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau sudah melihat dari pembacaan kita ini, Yeremia mengingatkan kepada kita. Yeremia memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang hidup mengandalkan Tuhan dan orang-orang yang hidup menaruh harapannya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat Tuhan. Jadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan, mereka pasti mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Orang yang selalu menaruh harapannya kepada Tuhan, pasti mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Sebab apa? Sebab berkat itu datangnya dari Tuhan. Amin. Berkat itu datangnya dari Allah. Loh, kok sudah dari Allah? Kan dari manusia. Iya. Manusia itu disuruh Allah, diutus oleh Allah untuk memberkati, mencurahkan berkatnya. Oleh sebab itu, malam hari ini Allah mau, kita mau semuanya supaya kalau kita ingin mendapatkan berkat dari Tuhan, andalkan hidup kita kepada Tuhan. Banyak orang memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan. Saudaraku, banyak orang memiliki sesuatu yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Misalnya, ada orang yang bisa mengandalkan harta kekayaannya. Ada orang yang bisa mengandalkan talenta, kepandaian, kepintaran dari fisik mereka dan sebagainya. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah. Oke, saya katakan, kalau saudara orang pintar, saudara menikmat, saudara andalkan, saudara punya kepandaian untuk bidang musik, saudara gunakan, tidak ada salahnya saudara. Tetapi yang Allah mau andalkan hidup kita sepenuh dengan Tuhan. Amin. Arti mengandalkan Tuhan, saudaraku, begini, orang yang arti mengandalkan Tuhan dalam bahasa Ibrani mengatakan begini. Arti mengandalkan Tuhan dari bahasa Ibrani itu bataks, artinya lebih mempercayakan dirinya sepenuh hanya kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan
yaitu orang yang mempercayakan hidupnya, dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Tapi sekarang ini banyak orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi masih mengandalkan yang lain. Iya apa tidak? Saya mengandalkan Tuhan, tapi masih ada mengandalkan kepandaian kita, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan kekayaan kita. Itu hal salah. Tetapi Allah mau supaya kita ini mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan separuh, bukan seperempat, bukan 3/4, tetapi sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Kalau hidupnya sepenuh mengandalkan Tuhan, berarti mempercayakan hidup kita ini hanya kepada Tuhan. Tidak kepada siapa-siapa, hanya kepada Tuhan. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, jadi mereka hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Orang yang mengandalkan Tuhan memiliki hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan atas seizin Tuhan, atas seizin Bapa yang di surga, namanya Yesus. Bagaimana kita bisa mendapatkan seizin Tuhan? Berarti orang yang mengandalkan Tuhan memiliki waktu kepada Tuhan. Ada satu komunikasi yang intim kepada Tuhan. Mereka tidak sendirian. Ada apa saja, dia tanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, sebelum mereka bertindak, sebelum mereka melakukan, tanya dulu kepada Tuhan. Tanya dulu, Tuhan, boleh nggak aku lakukan ini? Boleh nggak aku kerjakan ini? Boleh nggak aku berbuat seperti ini? Orang yang mengandalkan Tuhan memiliki keintiman hidup dengan Tuhan. Jadi sekarang kita lihat kehidupan kita. Apakah saya hidup mengandalkan Tuhan? Ini pertanyaan. Kalau saya hidup mengandalkan Tuhan, berarti saya memiliki keintiman dengan Tuhan. Orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan, yaitu orang yang ada waktu-waktu untuk Tuhan. Bukan waktu-waktu untuk kesenangan pribadi, bukan waktu-waktu untuk kesenangan mata, bukan waktu untuk kesenangan daging, tetapi waktu-waktu kesenangan untuk hal-hal rohani. Dengan kata lain, ada waktu persekutuan dengan Tuhan. Ada waktu untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Orang yang suka mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu ada keintiman dengan Tuhan. Orang yang senantiasa mencari Tuhan dengan doa, dengan bersekutu dengan Tuhan, orang itu pasti dekat dengan Bapa. Amin. Ada satu ilustrasi. Ada seorang ayah bersama dengan anaknya memiliki pekerjaan utama sebagai sirkus. Mungkin saudara pernah mendengar seorang sirkus, dia berjalan di tambang tali yang besar dan di bawahnya anaknya, saudara. Cerita ini sering kita mendengar yang terjadi di negara Amerika. Seorang ayah harus berjalan di atas utas tali bersama dengan anaknya yang masih berusia anak-anak 6 tahun, 7 tahun. Tiap kali dia tampil, dia harus berjalan di atas tali sejauh 8 meter, pulang pergi, saudaraku, dengan membawa beban di atas pundaknya, yakni anaknya sendiri. Penampilan mereka cukup menegangkan. Penampilan mereka tubuh ketinggian yang begitu menakutkan. Di atas tali sekitar 110 meter ini, walaupun dia disiapkan di bawahnya matras apapun ya, supaya kalau jatuh nggak sampai meninggal ya, keamanan semuanya, tetapi kita melihat
Bapa dengan anaknya. Mungkin saat itu orang menyangka itu bukan anaknya. Mungkin saat itu orang melihat itu bukan anaknya. Karena apa? Pada waktu Bapak ini menanyakan, siapa yang berani ikut sama saya, di bawah saya, di pundak saya untuk berjalan di atas tali ini. Tidak ada orang yang berani. Satu ketika di tengah-tengah itu ada seorang anak umur 6 tahun, 7 tahun itu. Saya berani. Tidak tahunya dia melangkah. Saudara, dari cerita ini dia melangkah, nggak rasa takut, nggak ada rasa khawatir, gelisah, nggak. Dia berani sampai dia angkat itu. Sampai dia sudah berjalan, anak 6 tahun ini dengan sebenarnya itu siapa? Satu ketika penonton bertanya kepada anak kecil, siapa kamu kok berani? Dia cuma mengatakan, saya mengajak itu bukan siapa-siapa. Dia adalah papa saya. Saudara, dari cerita ini, orang yang intim dengan papanya, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dia tidak akan takut dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun yang sedang terjadi dalam dunia ini. Mereka nggak akan takut, saudara. Mungkin saat ini di tahun yang baru ini kita sudah memasuki hari yang ke-20. Ya. Hari yang ke-20. Sudah 20 hari. Mungkin sudah mengatakan kok biasa-biasa. Kok tidak ada berkat Tuhan. Kok begini aja hidupnya. Tapi kita akan melihat. Dalam kondisi apapun yang terjadi. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mengalami ketakutan. Kenapa dia mengalami ketakutan? Karena Tuhan sudah berjanji kepada kita di tahun 2022, Allah menyatakan, aku tidak akan meninggalkan engkau. Amin. 20 hari ini Tuhan sampaikan, Allah tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan bersama dengan engkau. Situasi, kondisi, apapun, keadaan, apapun yang sedang terjadi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dengan kata lain, bahwa Allah senantiasa menyertai engkau. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, malam ini mungkin yang mendengar ada rasa sedih, ada rasa susah, sedang menghadapi tekanan hidup, masalah hidup. Allah ingatkan, andalkan Tuhan. Dengan kata lain, carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kau akan mengalami kuasa Tuhan. Kau akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kau akan mengalami pertolongan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan berarti orang yang suka mencari Tuhan. Amin. Kalau saat ini saudara di tahun yang baru sudah 20 hari ini, mungkin saudara merasa kok hidupku kok jauh seperti dulu. Saya kurang lagi sembahyang, saya kurang lagi bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak ada lagi hubungan lagi intim dengan Tuhan. Tuhan katakan, kembali. Kembali persekutuanmu dengan Tuhan. Kembali, malamnya katakan kembalilah, kembalilah, kembalilah. Tuhan sedang mengundang saudara. Kalau saat ini saudara sudah jauh dari Tuhan, saudara sudah tidak mengandalkan Tuhan lagi, saudara sudah tidak mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus, Allah mau undang kembali. Kembali anakku, kau pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya akan bawa saudara, orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Orang itu pasti dia tidak akan merasa khawatir lagi. Mengapa saya katakan orang yang selalu mengandalkan Tuhan tidak merasa khawatir lagi? Saudaraku, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan,
Tuhan sediakan. Roma 8 ayat 28. Ya, segala perkara, membuat segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara, Allah turut bekerja. Orang yang tidak khawatir. Karena apa? Karena dia hidup mengandalkan Tuhan. Allah tidak tinggal diam, saudara. Allah tidak duduk-duduk saja termenung. Tidak. Tetapi Allah ingin menyatakan kasih-Nya. Allah ingin menyatakan anugerah-Nya. Bahkan Allah ingin menyatakan pertolongannya dalam hidup kita. Supaya di awal-awal tahun ini, supaya hidup kita mengandalkan Tuhan. Kalau engkau ingin Allah bekerja bersama dengan saudara, andalkan Tuhan dalam segala perkara. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hanya dengan mengandalkan Tuhan dan berharap sepenuhnya kepada Allah, satu-satunya penolong hidup kita. Kita akan melihat contoh. Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Mengapa saya katakan Daud adalah seorang yang selalu mengandalkan Tuhan? Kalau sudah melihat tentang kejadian Daud dengan Goliat. Daud perawakannya kecil. Saudaraku, Goliat yang begitu besar, tingginya sampai 2 meter lebih, badannya kekar, kuat. Siapa sebenarnya Daud? Daud adalah orang yang dikasihi Tuhan. Siapakah Daud sebenarnya? Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Sampai dia katakan, saya melawan Goliat bukan karena saya kuat, bukan karena saya pandai, tetapi saya mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan, dalam nama Allah, saudara, dia katakan segala sesuatu Daud tanya sama Tuhan. Saudaraku, Goliat adalah orang yang sangat tinggi. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami masalah yang berat sekalipun. Kita melihat contoh Daud. Dia tidak akan takut, tidak akan khawatir menghadapi situasi yang saat ini. Amin. Kalau saat ini saudara khawatir, kalau saat ini saudara sedang mengalami ketakutan, larilah kepada Tuhan. Tidak usah khawatir, tidak usah kau takut. Daud aja mendapat kemenangan. Goliat dapat dikalahkan karena dia percaya sungguh bahwa dia punya Allah yang hidup. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh punya Allah yang hidup di dalam Yesus, tidak usah engkau khawatir. Yang penting andalkan Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengandalkan Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhanlah tempat kita lari. Tuhanlah tempat kita berseru. Tuhanlah tempat kita memohon. Amin. Kalau Daud mengandalkan Tuhan, mendapatkan kemenangan. Saya akan bawa saudara dalam perjanjian baru. Dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 21, itu ada 2 cerita tentang Yairus dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Yang pertama tentang anak perempuan Yairus yang sedang sakit. Bahkan dikatakan hampir mati. Bahkan dikatakan anaknya itu sudah mati. Yairus adalah kepala ibadat orang Yahudi. Dia sangat mencintai anaknya, saudara. Sangat sayang anaknya. Saat anaknya sakit berat sekalipun, bahkan dikatakan sudah mati, dia datang lari kepada Tuhan. Ya, Yairus datang kepada Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Tuhan mengatakan, pulanglah Yairus, anakmu tidak mati. Tetapi apa kejadiannya? Sampai di rumah anaknya sudah ada. Tetapi Tuhan tolong.
Karena apa yang diucapkan Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, semuanya pasti jadi. Amin. Karena Tuhan kita Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terpenting, Yarius, cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, datang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, pasti dia menemukan. Bukan menemukan saja, pasti dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin. Siapa yang malam ini tolong Tuhan? Siapa yang malam ini merasakan kasih Tuhan? Siapa yang malam ini berkat Tuhan? Carilah Tuhan. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Contoh yang ketiga, tentang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Saudaraku, orang yang sakit selama 12 tahun, menderita apa tidak? Sangat-sangat menderita. Pada waktu sakit, darahnya keluar, saudara, sampai habis. Apa badannya tetap gemuk? Enggak, sampai dia kurus mungkin karena darahnya keluar terus. Selama 12 tahun, dia dapatkan seperti itu. Tetapi dia datang, andalkan Tuhan. Perempuan itu lari kepada Yesus. Seperti pujian, hanya ku dapat, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Amin. Dia lari kepada Yesus. Dia ketemu dengan Yesus. Mendapatkan pertolongan, kesembuhan kepada Tuhan. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Orang yang mengandalkan Tuhan, Allah mau, hanya ku bisa lari kepada Yesus. Perempuan itu lari kepada Yesus. Dia mencari Yesus, ketemukan Yesus. Biarpun halangan, masalah apapun yang menghalangi dia, dia tetap mencari pada Yesus. Dan saat itu menjamah jubah Yesus, Tuhan mengeluarkan kuasa yang sangat luar biasa. Orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun ditolong oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, 3 contoh ini membuat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya hidup di tahun yang baru ini, supaya kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Apapun yang terjadi, andalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu hidup intim dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih. Firman-Mu mengingatkan kami sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang hidup selalu mengandalkan Tuhan adalah orang yang hidup intim, suka mencari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang mendengar web streaming ini, Tuhan memberkati. Tuhan tolong agar hidup mereka selalu mengandalkan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Gereja GBBS Jemaat Sawan diberkati Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan diberkati Tuhan. Ibadah semua diberkati Tuhan. Kehadiran Tuhan itu yang penting. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.